Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk mengkaji keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Semoga pada malam hari yang berbahagia ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang-orang yang semakin mencintai agamanya, semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mencintai umatnya, diberi rumah tangga yang bahagia dari dunia sampai di akhirat, diberi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang di dalam hidupnya selalu berkontribusi untuk kepentingan umat dan bangsanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf sedikit karena ada masalah, tetapi insya Allah tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Materi saya pada malam hari ini saya beri judul Menggapai Hikmah. Nah, ada gambar-gambar yang barangkali nanti mohon maaf tidak bisa ditayangkan, tetapi insya Allah tidak mengurangi arti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama saya mencoba mendefinisikan tentang hikmah. Mendefinisikan sesuatu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kalau kita mendefinisikan itu seringkali malah membatasi. Tetapi yang insya Allah lebih mudah kalau kita mencoba mencari indikator-indikator atau penjelasan yang sedikit lebih jauh. Maka saya memberi beberapa pointer tentang hikmah itu. Jadi yang pertama, hikmah itu mencari petunjuk arah di dalam kesesatan. Yang kedua, menangkap cahaya di dalam kegelapan. Yang ketiga, menjadikan kesalahan sebagai stepping stone menuju ketakwaan. Artinya orang yang punya hikmah itu kesalahannya dijadikan sebagai feedback agar dia bisa melangkah ke satu yang lebih baik. Mencari penyelesaian di dalam persoalan, memilih jalan yang benar ketika jalan mulai berpencar, melihat di balik fenomena menjangkau hakikat. Saya akan elaborasi nanti ini lebih jauh. Kemudian melihat silver lining dalam setiap cobaan. Ya, yang pertama tadi adalah mencari petunjuk arah di dalam kesesatan. Ini yang ada di dalam monitor ini ada gambar. Sayangnya tidak bisa ditampilkan. Yaitu ada gambar jalan yang bercabang di sebuah hutan. Ya. Kemudian ada syair. Syair ini dari seorang penyair Amerika yang terkenal yang bernama Robert Frost. Judulnya adalah The Road Not Taken. Ya. Ini saya tampilkan bukan sekedar supaya punya kesan tersentuh, sama sekali tidak. Karena nanti kita akan lihat dari sumber yang lain. Tetapi sesuatu yang baik itu dari manapun datangnya layak kita ambil. Jadi Robert Frost ini penyair Amerika yang terkenal. Salah satu judul puisinya adalah yang saya tampilkan ini. Judulnya The Road Not Taken. Ada lagi yang bagus lagi, Stopping by the Wood on the Snowy Evening. Ya. Sayang tidak bisa ditampilkan, tapi saya bacakan sedikit. Ini agak panjang, tapi saya langsung saja kepada bagian yang terakhir. Saya bacakan sedikit awalnya, kemudian saya ke bagian terakhir. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. And the one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. Ini menceritakan seorang petualang atau seorang pengelana yang pada suatu hari sampai di sebuah hutan yang jalannya bercabang. Ya. Ini perumpamaan hidup manusia di dunia ini adalah hidup ini kita selalu di simpang jalan. Ya. Malam hari ini pun kita di simpang jalan. Kita bisa pulang, kita bisa meninggalkan majelis ini, kita bisa berhenti. Kita bisa tidak memperdulikan. Setiap saat manusia berada di simpang jalan dan dia diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih. Maka itu salah satu judul materi yang sering saya bawakan adalah manusia sebagai makhluk memilih. Tampaknya di dunia ini cuma kita saja yang oleh Allah diberi kemampuan untuk memilih. Makhluk-makhluk lain tidak diberi kemampuan untuk memilih. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh hormon, oleh kelenjar, oleh makhluk yang diberi oleh Allah kemampuan memilih ini hanya manusia. Kalau kita bisa melupakan sejenak tentang jin. Karena jin juga diberi kemampuan untuk memilih. Maka itu karena kita diberi oleh Allah kemampuan memilih, kita juga bisa memilih surga, kita juga bisa memilih neraka. Pilihan terbuka. Wa qulil haqqu min rabbikum man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-dhalimina naran hadha bihim suradiquha
Wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itu pilihan di dalam hidup. Kita mau pilih ke kanan bisa, milih ke kiri bisa. Nah, bagian terakhir dari syair ini adalah yang saya lihat bagus, yang saya beri marker kuning di dalam monitor ini, yaitu two roads diverge in a wood. Dua jalan bercabang di sebuah hutan. And I took the one less traveled by. And I took the one less traveled by. Dan saya ambil jalan yang tidak banyak dilalui orang. Ini jalan orang-orang yang berani. Jalan yang tidak populer. And that has made all the differences. Dan karena itu semuanya berubah. Maka itu di dalam kehidupan ini kita harus berani mengambil jalan yang barangkali tidak terlalu populer. Ya, karena seringkali jalan-jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jalan orang kebanyakan. Seringkali jalan-jalan yang baik itu malah jalan-jalan yang tidak terkenal. Maka salah satu daripada hikmah ini adalah kita mampu untuk memilih jalan ketika jalan sudah mulai bercabang. Saya sering memisalkan kehidupan kita ini seperti, kalau istilah saya, model sebuah garpu. Ya. Jadi ada garpu itu ada tangkainya, kemudian ada mata garpu. Bisa bayangkan Pak ya? Ada tangkai, kemudian ada mata garpu. Di setiap mata garpu ini dia bertemu lagi dengan tangkai garpu yang kemudian ada matanya lagi. Dan di setiap mata ada tangkai lagi, kemudian ada matanya lagi. Kemudian saya lewat di setiap tangkai garpu, tetapi setiap saat saya sampai di mata garpu dan saya harus memilih. Saya ke kanan, saya ke kiri, saya lewat tengah, atau istilah cuman gelinding saja, mengikuti arus, atau saya memilih. Nah, pilihan ke kanan dan ke kiri itu pilihan butuh energi. Kalau cuma gelinding tidak butuh energi. Seringkali di setiap simpang jalan itu saya kemudian berdoa ke hadirat Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang benar. Karena seringkali kalau kita mengikuti kata hati kita saja, belum tentu saya bisa memilih jalan yang benar. Maka di setiap simpang jalan saya berdoa ke hadirat Allah. Saya kuatkan hati saya. Kemudian saya pindah ke tangkai garpu yang lain dan bertemu lagi dengan mata garpu dan pindah lagi dan pindah lagi. Seluruh kehidupan kita itu terdiri dari tangkai garpu, mata garpu, dan seterusnya. Nah, kalau saya berani pindah dari satu tangkai ke tangkai yang lain, maka hidup saya akan berubah. Tetapi seseorang itu kadang-kadang ditempatkan oleh Allah di sebuah tangkai tertentu. Ya, karena dia disampai di sebuah tangkai tertentu, maka seringkali dia sulit untuk mencapai tangkai yang lain. Maka itu ada manusia yang memang untuk mencapai keberhasilannya sulit. Ada manusia yang mencapai keberhasilannya dengan mudah. Ada orang-orang tertentu yang lahir tiba-tiba kaya. Karena orang tuanya kaya, seluruhnya kaya, maka dia lahir di tempat orang kaya. Tetapi ada orang tertentu lahir langsung miskin. Ya, karena dia berada di tangkai garpu yang menyebabkan dia menjadi orang miskin. Baik. Kemudian salah satunya adalah melihat di balik fenomena menjangkau hakikat. Saya punya gambar di sini saudara, tetapi insya Allah bisa saya jelaskan dengan baik. Antum kalau naik pesawat, mudah-mudahan insya Allah semua pernah naik pesawat. Kalau tidak pernah kita doakanlah, semoga pada suatu hari naik pesawat pergi haji insya Allah. Ya. Kalau naik pesawat minta di window, di bagian jendela, tidak usah di luarnya, di dalamnya saja, tidak usah di luar window. Kita minta di window, kemudian antum perhatikan, terutama di Indonesia, negara yang paling indah di dunia, yang paling kita cintai. Kita ini paling kita cintai. Kalau saya meninggal dunia kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihlah kamu ingin tinggal di mana? Kira-kira jawaban saya apa? Di Indonesia. Lalu saya mati lagi, kemudian dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kamu ingin tinggal di mana setelah ini? Jawaban saya tetap sama walaupun saya dibangkitkan 10 kali. Saya ingin tinggal di Indonesia, negara paling indah di dunia. Paling kita cintai di dunia. Kalau negara ini kita lihat, katakanlah kita naik pesawat, kemudian saya melihat dari window, dari jendela, itu saya lihat sungai-sungai, itu selalu dia meliuk-liuk begini. Betul ya? Tidak ada sungai yang lurus. Kalau ada itu berarti kanal lah, itu bukan sungai, itu selokan lah. Kalau itu buatan manusia pasti lurus. Tetapi kalau yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungai ini mesti meliuk-liuk dengan indahnya. Pertanyaannya, kenapa? Kita bisa beri jawaban rasional, bisa beri jawaban emosional, bisa jadi jawaban spiritual. Seorang yang mengejar hikmah, seringkali kalau melihat fenomena, dia ingin menangkap apakah ada sesuatu di balik fenomena itu. Ya. Alasan rasional,
Air itu datangnya dari pedalaman, dari pegunungan menuju ke laut. Ya, karena ada perbedaan potensial, sunnatullah. Dari yang tinggi menuju ke rendah. Perbedaan ketinggian itu yang menyebabkan air mengalir. Ya. Tidak ada ceritanya air mengalir dari laut naik ke atas. Ya, kecuali kalau musim pasang, biasanya tidak naik ke gunung. Tetapi cukup saja biasanya untuk ketinggian tertentu. Tetapi pada umumnya air akan mengalir dari gunung menuju ke laut. Kemudian air turun. Dan air ini karena ketakwaannya kepada Allah. Hukum di dalam alam ini ada hukum yang dinamakan hukum parsimoni. Hukum ekonomi. Artinya apa? Segala sesuatu itu pasti mencari energi yang paling rendah. Cahaya ini yang menuju ke wajah saya ini, dia cahaya ini langsung dari lampu itu ke saya. Dia tidak ngelencer dulu ke sana, kemudian baru ke saya. Tidak. Cahaya tidak pernah melakukan itu. Dia selalu menempuh jarak yang paling pendek. Listrik juga begitu, air juga begitu. Sehingga air akan menuju ke laut dalam waktu yang paling singkat. Kemudian dia turun dengan energi potensial yang dimiliki. Tetapi dia terbentur penghalang. Karena terbentur, sedangkan tujuannya mau ke laut, maka dia terpaksa harus belok. Tetapi tujuannya tetap ke depan. Begitu ada kesempatan, dia akan kembali lagi ke depan. Kemudian terhalang lagi dan dia belok lagi. Maka terbentuklah aliran sungai yang meliuk-liuk itu. Alasan rasional. Setiap orang bisa dijelaskan. Ada enggak alasan lain di belakangnya? Nah, kita melihat alasan emosional. Kalau antum perhatikan sungai yang begitu jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Kelihatan demikian indah. Meliuk-liuk. Daripada yang lurus. Pertanyaannya yang lebih jauh lagi, ada enggak alasan spiritual di belakang itu? Nah, wallahu alam. Tetapi saya melihat Allah Subhanahu wa taala ini kasih kepada manusia, cinta kepada manusia, penuh rahmat kepada manusia, sehingga kita diberi oleh Allah air dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau sungainya meliuk-liuk seperti ini, airnya lebih banyak. Tanah yang bisa diairi jauh lebih banyak. Sehingga ada alasan spiritual di belakang itu. Maka itu orang yang punya hikmah, ketika dia melihat sesuatu, dia berusaha mencari alasan yang lebih jauh. Tidak hanya terbatas pada alasan-alasan rasional, tetapi mencari yang lebih jauh. Kalau antum perhatikan gambar yang saya tampilkan ini, gambar ini unik. Artinya sungai ini bukan sungai di Indonesia, tetapi sungai di luar negeri. Ya. Saya punya alasan tertentu, bukan karena sungai di luar negeri lebih indah. Tetapi kalau antum perhatikan gambar ini, bagian atasnya ada sesuatu yang berwarna putih. Itu es yang membeku. Sehingga ketika musim salju, ketika musim dingin, itu sungai-sungai ini membeku. Ya. Tetapi yang menarik, berbeda dengan material yang lain, es itu kalau membeku volumenya mengembang. Maka itu dia naik ke atas. Antum kalau pulang nanti silahkan mampir ke restoran beli es. Kalau esnya itu terbenam di dalam berarti itu es ajaib itu. Antum pegang itu insya Allah mahal harganya, itu es ajaib. Kalau ada es yang nyemplung di bawah itu es luar biasa. Kalau ada es mesti dia mengapung di atas. Karena apa? Karena berat jenisnya lebih rendah daripada air, volumenya mengembang. Ada enggak sedikit hikmah di balik itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih lagi kepada manusia. Kalau es itu terbenam ke bawah, maka seluruh sungai itu akan berubah menjadi es. Dan seluruh kehidupan air akan punah. Ikan akan mati, plankton akan mati, semua akan mati. Maka itu dia mengambang ke atas, supaya masih ada kehidupan di dalam air. Ya. Sayang gambarnya tidak bisa dilihat. Ya. Ini lagi, Pak Dokter ini tertarik. Ini. Pak Dokter tertarik. Gambar saya ini gambar ginjal. Bahasa Indonesia itu kalau satu ginjal, kalau dua ginjal-ginjal. Ya, dua. Ginjal-ginjal itu dua. Ginjal ini dirakit secara paralel. Ya. Ginjal ini dirakit paralel. Saya jelaskan sedikit tentang sistem seri, sistem paralel. Insya Allah tidak terlalu sulit, insya Allah. Tidak ada ujiannya, insya Allah ya, tidak terlalu sulit. Mekanisme itu bisa dirakit secara seri, bisa dirakit secara paralel. Kalau antum punya senter, itu baterainya 3, itu baterai dirakit secara seri. Betul ya? 1, 2, 3. Komponen yang dirakit secara seri, keandalannya turun. Keandalan itu gampangnya begini. Kalau ada baterai, keandalannya misalnya 90% dalam waktu 10 jam. Itu artinya kalau kita punya 100 baterai, maka 90 dari 100 itu akan bertahan paling tidak 10 jam.
Dia bisa bertahan 10 jam. Yang lain mati sebelum 10 jam. Itu namanya keandalan 90%. Jelas ya? Tidak ada ujiannya. Jadi tidak usah takut. Kalau dia dirakit secara seri, sistem yang dirakit seri itu keandalannya turun. Jadi kalau sistem itu misalnya keandalannya satu komponen 90%, kalau dirakit menjadi 6 itu keandalan turun menjadi 50%. Tetapi kalau sistem paralel enggak. Kalau dia dirakit secara paralel, keandalannya naik. 2-3 baterai yang dirakit secara paralel, keandalan bisa naik sampai 99%. Karena kalau yang satu rusak, yang satu bisa menggantikan fungsinya. Maka itu di perusahaan-perusahaan minyak, itu selalu ada pompa cadangan. Supaya kalau yang satu ada masalah, yang satu bisa menghandle. Sehingga pabrik tidak berhenti. Karena kalau berhenti, kerugiannya sangat besar. Mari kita renungkan sejenak. Tubuh kita ini. Ya. Tubuh kita ini terdiri dari berapa ribu komponen. Ya. Saya tidak bicara kelenjar, tidak bicara hormon. Karena kalau kita bisa bicara kelenjar mungkin sampai besok pagi kita bicara. Kelenjar kita itu di dalam tubuh kita ini kalau dijual itu nggak sampai 10.000 rupiah. Ada asam lambung, ada asam tiroid, ada adrenalin, ada yang paling ditakuti testosteron ya. Dengar testosteron sudah grogi semua ya, testosteron jangan sampai kurang. Kalau kelebihan insya Allah tidak ada yang keberatan ya, yang kelebihan tidak ada yang keberatan. Ada estrogen, ya, ada asam lambung, ada pankreas, ada insulin. Pokoknya kelenjar-kelenjar itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan sedikit kita merana. Kekurangan sedikit kita merana. Jadi idealnya manusia ini mestinya sakit. Defaultnya manusia itu sakit. Manusia sehat itu tidak normal. Karena lebih mudah dia sakit daripada sehat. Karena kalau dia dirakit secara seri, maka untuk sakit itu cukup satu komponen. Satu komponen saja kita sakit. Tetapi untuk sembuh, semua komponen harus sehat. Maka itu pertanyaannya, kita kok bisa sehat? Tetapi biasanya kalau kita sehat kita agak lupa. Kalau sakit kita ingat. Sampean tahu loro, aku tahu loro. Aku tahu opnam loh ya. 5 dino di rumah sakit. Ingat. 65 tahun tidak pernah opnam, tidak pernah diingat. Hari pertama gagal mendekati istrinya. Hari pertama, sedihnya luar biasa. 65 tahun berhasil mendekati istrinya. Syukur aja tidak pernah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nek wong lanang wis biasa ngene gitu. Nah, ini kalau ada Pak Dokter nanti bisa dicek mana yang lebih mudah bagi seorang pria. Mampu mendekati istrinya atau tidak mampu? Lebih mudah tidak mampu. Jadi kalau ada pria tidak mampu mendekati istrinya itu wajar. Justru yang mampu itu luar biasa dan itu hanya karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mudah bagi seorang ibu itu? Punya anak atau tidak anak? Tidak punya anak, itu paling mudah. Karena sel pria itu sel asing yang ditanam di dalam tubuh ibu, mestinya ditolak. Mestinya ditolak. Hanya karena rahmat Allah saja dia bisa bertahan. Maka itu orang yang punya anak jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mendekati istrinya jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ginjal kita ini dirakit paralel. Nah, dugaan saya wallahu a'lam supaya keandalannya semakin tinggi. Karena dia kerjanya keras. Maka itu di dalam tubuh kita ini selalu ada dua. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu itu mesti ada pasangannya. Supaya kamu mendapatkan peringatan. Apa tujuannya? Wallahu a'lam, tetapi supaya kita punya keandalan yang lebih baik. Karena ginjal kita bekerjanya sangat keras. Insya Allah begitu. Ada gambar di depan saya ini seorang ibu yang menggendong anaknya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau antum perhatikan, kalau ibu itu menggendong anaknya, itu mesti dia di tangan kiri, pada bagian kiri. Tidak ada ibu yang begini. Antum bayangkan saja, bapak bayangkan saja gendong ini, gak enak wes. Ya, bapak bayangkan gendong gini loh, kan gak enak. Yang enak kan begini. Gak tampang lah, ada cara Jawa nih, gak tampang. Ada yang bilang itu tergantung Ustaz. Tergantung kalau orangnya itu kidal atau bahasa Indonesia ini agak kurang lengkap Pak. Kalau orang yang biasa menggunakan tangan kiri itu kidal. Kalau tangan kanan tidak ada. Maka itu saya menciptakan bahasa baru, kadal.
Jadi kalau kiri, kidal, kalau kanan, kadal. Ya, toh. Karena bahasa Indonesianya tidak ada. Bahasa Inggris, kalau bahasa Perancis ada. Bahasa Inggris juga ada. Kalau bahasa Indonesia, kidal ada. Tapi kadal tidak ada. Apa orang yang biasa? Bahasa Jawa ada. Ngede, ya nengen, ada bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Indonesia, setahu saya, ada yang tahu bahasa Indonesianya, orang yang biasa menggunakan tangan kanannya. Tidak ada, kadal. Baik. Kita baptis. Kita mulai dari sini insya Allah menghasilkan bahasa yang baru. Kita tambahkan di kamus besar bahasa Indonesia. Kadal, sepakati ya. Kadal adalah orang yang biasa menggunakan tangannya untuk beraktivitas. Kadal. Ya. Ibu itu kalau menggendong anaknya di tangan kiri. Walaupun ibu itu biasa menggunakan tangan kanannya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih? Nah ternyata penemuan akhir-akhir ini sangat mengherankan. Ternyata anak itu kalau digendong di tangan kiri, anak lebih tentram. Karena mendengar detak jantung ibunya. Ya, detak jantung ibunya. Itu suara yang pertama yang dia dengar ketika dia janin. Suara ritmik. Detak jantung itu kan ritmik. Jeduk, 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 jeduk. Itu suara yang paling indah buat anak. Sehingga ketika dia digendong di tangan kiri, di bagian kirinya, dia tentram. Karena nostalgia masa dia di dalam perut ibunya. Research yang dilakukan di sebuah rumah sakit di Amerika, anak-anak dibesarkan di tempat di bangsal yang didengarkan suara detak jantung, dan di tempat lain yang tidak ada suara detak jantung. Anak-anak yang dibesarkan di bangsal dengan detak suara jantung lebih sehat, menangisnya kurang dan tumbuh dengan lebih baik. Ya. Sehingga kita melihat apa kira-kira sesuatu yang ada di belakangnya. Baik. Melihat di balik fenomena menjangkau hakikat. Antum kalau perhatikan insya Allah banyak burung yang terbang secara berkelompok. Ya. Sore-sore biasanya mau maghrib itu mereka terbang secara berkelompok dari satu tempat ke tempat yang lain. Burung yang terbang secara kelompok itu dia tidak membuat garis lurus. Dia selalu membuat bentuk seperti huruf V. Selalu. Itu ada perhitungan matematisnya yang sangat detail. Kenapa dia melakukan itu? Air resistant, tahanan udara. Ya. Maka itu kalau Bapak lihat kereta api cepat itu seperti TGV atau Shinkansen itu, kereta yang 350 km per jam di Jepang, di Perancis itu ujungnya mesti begini, ya, supaya air resistance kecil, aerodynamically design, didesain secara aerodinamis. Burung itu kalau terbang berkelompok selalu begini, dan dia ada yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya toh, awalam yaro ila tayri fagam safatin wa yabitna ma yumsikuhunna illa rahman. Di ayat yang lain, alam yaro ila tayri mustakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang memegang itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukumnya. Kenapa mereka melakukan formasi seperti itu? Supaya tahanan udaranya kecil. Burung-burung ini bapak-bapak dan saudara sekalian, ada yang berpindah dari Alaska menuju New Zealand. Itu bisa sampai 20 hari, 15.000 mil dari Alaska ke New Zealand. Dan kadang-kadang mereka mampir di Hawaii sebentar. Yang jelas tidak mampir di Kalimantan. Apalagi mampir di Jawa, insya Allah jadi bebek sinjai itu semua. Kalau mampir insya Allah dihabisi itu oleh orang kita. Jadi mereka tahu, mampir di tempat lain aja, jangan mampir di sini. Di daerah ini kelihatannya orangnya kreatif. Terutama kalau ada sesuatu yang gratis biasanya kreatif. Jadi mereka berangkat dari Alaska ke New Zealand. Dan sebelum mereka berangkat itu mereka mengatur dirinya dengan baik. Itu kalau menurut ilmu pengetahuan insting. Ya. Saya sering mengatakan insting itu jawaban dangkal ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan kehilangan jawaban, dia menciptakan istilah-istilah metafisik. Insting. Karena dia tidak punya jawaban. Ya. Burung-burung itu kalau mau terbang, menempuh jarak yang jauh, itu dia melakukan satu perhitungan yang sangat detail. Dia makan, dan mengurangi gerakannya supaya tubuhnya menjadi sedikit lebih gemuk. Karena apa? Karena nanti untuk penggerak energi itu adalah dari pembakaran lemak. Karena dia tidak punya mesin jet, dia cuma punya pembakaran lemak. Maka lemaknya harus diatur sedemikian rupa. Kalau terlalu berat dia jatuh di laut. Kalau terlalu ringan dia tidak sampai di pantai. Maka harus persis, dan burung itu jarang ditemukan jatuh di laut. Biasanya mereka sampai di pantai, kemudian mereka terkapar dan berjam-jam untuk regain energi. Tetapi perhitungannya sudah tepat. Nah, kita yang melihat itu, mestinya kita mampu menjangkau siapa yang mengatur semua ini. Ya. Ini yang lain. Orang yang punya hikmah itu, ini saya istilahkan melihat silver lining dalam setiap cobaan.
Ada istilah pepatah begini, every cloud has a silver lining. Pernah dengar itu? Every cloud has a silver lining. Maksudnya kalau antum perhatikan maghrib terutama, kalau ada awan yang gelap sekali, itu di tepinya mesti ada cahaya. Ya kan? Itu pepatah yang mengatakan every cloud has a silver lining. Sebetulnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Orang yang hikmah itu selalu ketika dia dalam keadaan sulit, dia merasa insya Allah setelah ini akan ada peluang bagi saya untuk berbuat baik. Dia tidak berputus asa, tetapi dia selalu berupaya. Soal yang baru, dari mana hikmah itu diperoleh? Kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi hikmah. Ya, mudah-mudahan. Karena itu pemberian yang luar biasa. Yu'til hikmata liman yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Dan siapa yang diberi hikmah itu oleh Allah, maka dia diberi sesuatu yang luar biasa besarnya. Maka itu kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi hikmah oleh Allah sehingga mampu seperti yang saya katakan tadi itu. Ketika jalan berpencar, memilih jalan yang paling bagus. Ketika ada sesuatu yang menimpa kita, kita mampu mencari sesuatu harapan. Ketika melihat sesuatu, kita mampu menangkap hikmah di belakangnya. Karena kita diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat ini, Ali Imran, ayat, kalau saya lihat 81. Ya. Ini ayat yang patut kita renungkan. Ayat ini yang menunjukkan bahwa setiap orang dari kita ini harus membantu perjuangan Rasulullah SAW. Jangankan kita, para rasul itu pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasul dan para nabi, aku sudah memberi engkau lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Aku beri engkau ini kitab dan kebijaksanaan. Maka itu para rasul itu selalu oleh Allah diberi kebijaksanaan. Maka itu para rasul ini selalu berbeda dari pemimpin biasa. Dia selalu pemimpin yang lebih baik. Karena apa? Dia disiapkan oleh Allah dan diberi kebijaksanaan. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Dan nanti akan datang nabi yang membenarkan ajaranmu. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Kamu harus beriman kepadanya dan harus membantu perjuangannya. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu sudah berikrar? Kemudian para rasul semua mengatakan kami berikrar. Kemudian Tuhan mengatakan bersaksilah dan aku termasuk yang bersaksi. Maka itu terikat bagi para rasul dan para nabi untuk membantu perjuangan daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu termasuk kita juga. Kita terikat dengan perjanjian untuk setiap saat dengan segala upaya kita membantu perjuangan daripada Rasulullah SAW. Ayat surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, Yahya masih anak-anak. Yahya dipegang oleh ayahnya yang bernama Zakaria. Zakaria mendambakan anaknya ketika umurnya sudah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan engkau akan punya anak. Dan anak itu nanti akan diberi nama Yahya. Yang sebelum itu tidak ada anak yang bernama Yahya. Kemudian Zakaria mengatakan aku ini sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Allah mengatakan nanti akan mudah itu bagi Allah. Kemudian diberi nama Yahya. Seorang yang soleh, seorang pemimpin kaumnya. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainaul hukma sabiyya. Dia masih anak, oleh Allah sudah diberi hikmah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa para rasul selalu oleh Allah diberi hikmah. Ya. Ayat yang lain, antum insya Allah pernah mendengar bagaimana cerita Daud dan Sulaiman. Pada suatu hari ada seseorang yang mengeluh kepada Daud, Nabi Allah Daud. Dia mengeluh karena dia punya tanaman di mana tanamannya itu dirusak oleh kambing daripada seorang peternak. Jadi tanamannya itu dimakan oleh kambing sehingga tanamannya menjadi rusak. Kemudian seorang petani ini mengeluh kepada Nabi Allah Daud. Kemudian Daud mengatakan begini, karena
peternak itu sudah merusak tanaman petani, maka sebagai ganti rugi ternaknya harus diambil. Jadi ternak daripada peternak itu diambil oleh petani karena peternak ini sudah merusak tanaman daripada petani. Kemudian Sulaiman pada saat itu mendengar itu. Dan Sulaiman pada saat itu dikatakan umurnya masih 11 tahun. Sulaiman mengatakan kepada ayahnya, "Ya, kelihatannya kalau hukumnya seperti ini agak kurang cocok sedikit." Ya, karena begini, sebetulnya yang dirusak itu kan tanamannya. Tetapi akar tanaman kan masih ada. Nah, ayahnya ini rupanya mau mendengar anak yang penuh dengan hikmah dan ayah yang penuh dengan hikmah. Maka itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma." Ya, diberi hikmah dan diberi ilmu. Kemudian ayahnya bertanya kepada Sulaiman, "Kalau menurut kamu bagaimana?" Kata Sulaiman begini, "Kalau menurut aku begini ya. Ini peternak ini sekarang harus merawat tanaman milik petani. Nah, sementara itu kambing-kambing milik peternak ini dipelihara oleh petani, diambil susunya sebagai ganti rugi dan diambil bulunya. Tetapi nanti kalau tanaman ini sudah sehat, sudah tumbuh kembali, maka kambingnya dikembalikan lagi kepada peternak. Karena sekarang tanaman itu sudah sehat kembali." Nah, ternyata hukum itu lebih baik daripada hukum ayahnya. Nah, karena apa? Karena mereka ini diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memutuskan sesuatu yang lebih benar. Dari mana hikmah itu diperoleh? Yang pertama tadi, hikmah itu diperoleh karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita mesti berdoa. Termasuk hikmah yang diberikan kepada para rasul. Jadi kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia itu seperti saya katakan tadi, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk memilih. Dan ketika kita memilih ini, maka kita yang menentukan apakah kita lulus di dalam ujian atau tidak. Ya. Kita berperan dalam menentukan kelulusan kita. Tetapi ada orang-orang tertentu, itu kalau istilah saya, rapot sudah dibagikan walaupun ujiannya belum diberikan. Dan rapotnya itu lulus. Siapa orang-orang itu? Ya para rasul, para nabi itu. Jadi kalau mereka ini tidak mungkin tidak lusul. Jadi belum ujian dia sudah lulus. Ya. Misalnya banyak contoh di dalam Al-Quran banyak. Salah satu contoh yang saya bawakan pada kesempatan ini misalnya tentang Musa. Nabi Allah Musa. Jadi Musa itu hidup di zaman Fir'aun dan pada saat itu ada keputusan ultimatum dari Fir'aun bahwa anak-anak Bani Israel harus dibunuh. Akhirnya anak-anak Bani Israel ini semakin lama semakin berkurang. Kemudian ada keputusan baru, amandemen. Yang mengatakan kalau membunuh itu jangan diputus setiap tahun. Jadi pembunuhan itu tahun ini ada yang dibunuh, tetapi tahun depan ada pengampunan. Ya. Harun lahir pada saat ada pengampunan. Tetapi Musa lahir pada saat anak Bani Israel harus dibunuh. Sehingga Musa harus dibunuh. Kemudian ibunya ini takut. Bagaimana ini untuk menyelamatkan Musa ini? Kemudian turun ilham kepada ibu Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, itu Musa masih bayi ini. Allah mengatakan kepada ibu Musa dalam bentuk ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Tuhan memberi wahyu kepada ibu Musa. Maksudnya ilham. Susui anakmu itu. Dan kamu jangan takut. Kalau kamu takut, fa idza khifti alaihi, kalau kamu takut tentang anakmu ini, fa alqihi fil yammi, maka hanyutkan anak ini di sungai. Wala takhafi wala tahzani. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut. Inna radduhu ilaiki. Nanti anak ini aku kembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan rasul. Maka itu pada saat itu rapot Musa sudah dibagikan. Enggak bisa, enggak lulus. Andai kata kita dapat begitu ya, sedikit saja saudara. Jangan mulai kecil ya, sekarang lah dapat gerasi lah sedikit. Sudahlah, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, tetapi yang begitu itu yang sudah dijamin. Maka itu ketika Musa pulang dari Madian, itu kemudian bertemu dengan Allah di gunung Tur Sinai, Tuhan mengatakan, wastana'tuka li nafsi. Kasarnya, kamu itu memang aku tunggu. Kau ini kan tak enteni ndek kene iki. Jadi ini semua saya atur supaya kamu datang ke sini untuk menyampaikan misi. Maka itu ceritanya kapan-kapan kalau kita punya kesempatan yang lain, cerita yang luar biasa.
di mana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu tetes barang haram masuk ke dalam tubuh Musa. Wa haramna alaihil maradhi'a min qabl. Dia tidak pernah disusui kecuali disusui oleh ibunya sendiri, dikembalikan, diatur skenarionya kembali lagi ke ibunya karena dia sudah lulus sebelum ujian. Maka itu hikmah diberikan oleh Allah. Ada tidak sumber lain dari hikmah ini? Hikmah bisa diperoleh dari upaya membekali diri dengan ilmu. Ya. Nah, ini saya punya beberapa kata-kata mutiara. Yang pertama ini dari Syafi'i. Insya Allah antum kenal karena syair ini sangat terkenal. Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Pada suatu hari Syafi'i mengeluh kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syafi'i ini terkenal orang yang hafalannya sangat kuat. Kalau dia membaca, karena membaca bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, maka bagian kiri harus ditutup karena kalau kelihatan dia hafal. Ya. Jadi ini harus ditutup. Kalau kelihatan mengganggu konsentrasinya karena langsung hafalnya dilihat. Saking kuatnya hafalannya. Kata Imam Malik, aku tidak pernah lihat anak secerdas Syafi'i. Syafi'i masih kecil. Anak ini cerdas. Karena pada saat belajar dengan Imam Malik mengatakan kamu belajar dengan yang lain lah. Belum level kamu. Tetapi anak ini tetap ngotot, Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik. Akhirnya ketika dilihat Imam Malik, memang dia layak untuk belajar kepadaku. Karena dia belum pernah melihat anak sejenius Syafi'i. Ya, maka itu kadang-kadang ada ustadz-ustadz baru, bukan ustadz biasanya, ulama-ulama baru, bukan ulama juga mestinya. Itu yang kadang-kadang mengkritik Syafi'i. Oh, dan rupanya ini katak dalam tempurung ini insya Allah. Atau katak di bawah parabola. Disangkakan Syafi'i itu mungkin Cak Pi'i dari kampung sebelah itu. Rupanya belum kenal Syafi'i. Syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Aku mengeluh kepada guruku yang bernama Waqi'. Aku ini akhir-akhir hafalanku ini kok turun, kata Syafi'i. Orang yang hafalannya sangat kuat. Fa akhbarani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya mengatakan, maksiat itu kamu jauhi. Syafi'i itu tidak pernah maksiat, saudara. Syafi'i itu tidak pernah maksiat. Katanya menurut cerita, katanya Syafi'i jalan kemudian melihat wanita kelihatan betisnya di sungai. Katanya begitu, katanya. Saya tidak yakin kalau Syafi'i maksiat. Tetapi kriteria maksiat mereka itu luar biasa. Ngelirik saja maksiat. Sehingga kalau kita ini tidak tahu kategori apa kita ini. Kita ini kategori apa? Wallahu a'lam. Kemudian gurunya mengatakan, wa akhbarani bi innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Maka itu saya pernah membaca kata-kata Sayyidina Ali tentang keutamaan ilmu. Ada banyak. Dan kita sudah kenal itu. Di antaranya anta tahrusul mal wal ilmu yahrusuka, yang begitu banyak. Tetapi yang saya agak kaget ketika Sayyidina Ali mengatakan ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Sementara kalau harta diberikan kepada siapa saja. Oh, saya agak heran. Karena sejauh pengetahuan saya banyak orang yang tidak beriman itu berilmu. Ya, Pak? Pemenang hadiah Nobel itu insya Allah tidak banyak yang beriman. Tidak banyak yang beriman. Tetapi mereka berilmu. Rupanya yang dimaksud oleh Sayyidina Ali ini bukan ilmu itu. Tetapi ilmu yang penuh dengan hikmah ini. Itu maksudnya. Ilmu yang selalu membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menjadikan kita orang yang lebih soleh, orang yang lebih baik. Itu yang dimaksud. Maka itu gurunya mengatakan, karena kamu sudah maksiat, maka itu hafalanmu turun. Ini tadi saya berangkat ke sini ngobrol dengan Pak Abdurrahman. Saya kadang-kadang heran, saudara. Imam Al-Ghazali itu dikatakan menghasilkan lebih dari sekian ratus buku. Ya. Pertanyaan saya, kapan nulisnya? Umurnya tidak terlalu panjang. Belum umur 50 tahun sudah meninggal dunia. Tidak ada word processor. Tidak ada Microsoft Word. Menulisnya pakai bulu. Di malam hari tidak pakai lampu. Pakai sentir. Kok bisa menghasilkan ratusan buku itu dari mana? Saya tidak bisa mikir itu, saudara. Gimana itu penjelasannya? Punya perewangan, wallahu alam, punya perewangan mungkin. Tetapi yang jelas waktunya tidak 24 jam. Kita menghasilkan satu buku aja bertahun-tahun, rencana insya Allah nanti. Tapi insya Allahnya terlalu panjang. Walah satu buku keluar, ini ratusan. Ada yang bilang ya tapi bukunya Ustadz kan kecil-kecil. Kecil-kecil. Kon pikir
Sak Gojali ya cilik-cilik. Satu buku Ihya Ulumuddin yang terbitan baru 10 jilid. Satu buku Ihya Ulumuddin baru satu. Satu jilid segini. Kalau Anda kenal Al-Ghazali insya Allah Anda tahu. Luar biasa. Dari mana waktunya? Barokah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hikmah. Ya. Cukup dengan Syafi'i. Saya pindah ke yang lain. Ya. Karena seperti saya katakan tadi, hikmah itu bisa diambil dari siapa saja. Ada seorang sosiolog, filosof, penulis yang bernama Rousseau. Antum insya Allah tahu. Tetapi biasanya kita bacanya Rousseau. Ya. Jean-Jacques Rousseau. Nah itu orang Perancis. Bacanya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ini terkenal kalau di Perancis. Dan ajarannya itu luar biasa. Termasuk kita diam-diam menganut ajaran seperti itu. Walaupun kita tanpa terasa. Kadang-kadang seringkali ada ajaran filsafat yang masuk ke dalam diri kita. Walaupun kita tidak terasa. Antum mungkin pernah mendengar lagunya Omah Irama. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Betul? Oh iya toh? Menang itu Karl Marx itu. Bukan Omah Irama itu. Itu bahasanya Karl Marx. Marxis itu. Yang mengatakan di bawah sistem kapitalis. Nanti yang miskin akan semakin miskin. Dan yang kaya semakin kaya. Omah Irama ya mbunem endi pokoknya dipakai. Enggak masalah ya. Nah, ini dia mengatakan, Rousseau ini mengatakan, ini dalam bahasa Perancis. Ini paling enak kalau mengucapkan bahasa yang tidak banyak ngerti, Saudara. Jadi ngawur enggak ada yang tahu. Ini kata-katanya Rousseau, la science n'est pas faite pour l'homme en général. Artinya, ilmu itu tidak diperuntukkan buat siapa saja. Artinya, ada orang-orang tertentu yang lebih baik bodoh daripada dia berilmu. Antum sepakat ya? Ada orang-orang tertentu yang lebih baik meninggal dunia daripada hidup. Kalau dia meninggal dunia, dosanya dia berkurang. Malapetaka yang dia hasilkan kepada umat berkurang. Ini mohon maaf ini. Saya kadang-kadang menunggu kepergian orang-orang tertentu di Indonesia ini. Dan nanti kalau berangkat saya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Abu Bakar Siddiq pada saat pemimpin kaum munafik meninggal dunia, dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Karena ada orang-orang tertentu kalau dia hidup, hidupnya cuman merusak saja. Nah kita berdoa di masjid yang mulia. Mudah-mudahan kita bukan tipe itu. Karena harus sangat hati-hati. Mengucapkan begini paling mudah. Tapi benarkah kita bukan tipe yang itu? Ada sesuatu yang luar biasa yang kita lihat. Orang itu seringkali tidak tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Seringkali tidak tahu. Maka itu kita setiap saat minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan. Itu doa luar biasa, luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Minta dari Allah ditunjukkan. Karena mungkin tanpa petunjuk dari Allah belum tentu kita tahu. Belum tentu kita tahu. Karena ada kalanya orang itu kalau bekerja malah merusak. Saya sering mengatakan di sini Bapak-bapak dan saudara sekalian, orang Indonesia ini ya, kalau tidur, banyak yang tidur, negara ini makmur. 80% orang Indonesia tidur. Gak oleh nyambut gawe, gak oleh udik-udik, bagian turu, bagian mangan, doa wis. Disuruh ngelencet, dikasih uang oleh negara. 20% yang baik ini bekerja, makmur negara ini. Percaya? Yakin saya. Enggak sampai 20%, 10% saja bekerja. Negara ini negara yang kaya. Yang 90% kon bagian mangan tok ae, gak oleh nyambut gawe. Gak oleh udik-udik belas wis kon, mau bagian mangan tok wis ngelencero kayak duit. Berangkat. Pak saya sudah ngelencero berangkat, tapi tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja, tidak boleh. Karena kalau mereka bekerja, tendensinya merusak. Ada orang tertentu itu ngudek mesti merusak. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan tipe yang itu. Nah, kalau orang seperti itu misalnya tidak bekerja, negara makmur. Cukup dengan 10%, 20%, apalagi negara kita ini. Negara yang kaya ini. Dikelola dengan baik, cukup dengan sekian orang, insya Allah tidak ada masalah. Ini lagi, ini menarik ini. Ini diucapkan oleh seorang ahli matematika, seorang filosof. Berkebangsaan Inggris, hijrah kemudian ke Amerika. Terkenal. Sahabatnya Bertrand Russell. Bertrand Russell terkenal. Ya, walaupun agak sengit, nek ngomong rotok sengit. Ya, tapi ya banyak yang bagus. Walaupun sengit, kalau ada yang bagus kadang-kadang ya mesti diambil. Kalau kepada agama sangat keras. Ya. Ini kata temannya Bertrand Russell yang bernama Whitehead. North Whitehead. You cannot be wise without some basis of knowledge. Artinya kamu itu tidak bisa bijaksana kalau tidak punya ilmu pengetahuan. But
Tetapi you may easily acquire knowledge. Kamu itu bisa untuk memperoleh ilmu dengan mudah. And remain bare of wisdom. Tetapi gersang dari kebijaksanaan. Ya. Artinya kalau ingin bijaksana butuh ilmu. Tetapi tidak hanya karena kamu memiliki ilmu tiba-tiba jadi bijaksana. Kebijaksanaan sesuatu yang lain. Baik. Dari mana hikmah itu diperoleh? Tadi hikmah diperoleh karena pemberian Allah. Yang kedua karena mencari ilmu. Dari ilmu. Ilmu pengetahuan itu memberi kita sesuatu yang lain. Kita bisa berpikir seperti orang lain. Kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Dari mana hikmah itu diperoleh? Hikmah diperoleh dari mengenal diri dan orang lain. Ya, ini banyak unsur akhlaknya. Semua keberhasilan dalam kehidupan ini pada hakikatnya hanya pemberian. Kalau kita tahu itu insya Allah kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Saya ulang lagi. Semua keberhasilan dalam kehidupan ini pada hakikatnya hanya pemberian. Upaya kita itu sangat kecil. Insya Allah saya mungkin pernah memberi contoh di majelis ini. Kalau saya tidak lupa. Tidak apa-apa kalau ada yang tidak hadir jadi ingat. Saya pernah memberi contoh seperti ini. Kalau saya punya kertas seperti ini saudara ya. Kemudian kertas ini saya lipat. Seperti ini ya. Nah kemudian saya tanya kepada saudara. Kenapa kok kertas ini terlipat? Pernah contoh itu? Belum? Alhamdulillah kalau belum. Jadi kalau kertas ini saya lipat, kemudian saya tanya, kenapa kertas ini terlipat? Jawabannya karena dilipat. Kan gitu? Ya betul, betul. Betul. Tetapi itu istilah saya jawaban ibtidaiyah itu. Jawabannya ibtidaiyah, mesti hilang dilipat. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan? Kertas ini terlipat karena kertas ini punya potensi untuk bisa dilipat. Ya, karena saya ini tidak lebih hanya mengaktualisasi potensi. Tetapi potensinya berada di kertas. Dan potensi kertas untuk bisa dilipat itu bukan karya saya. Paham antum? Itu cuma pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang belajar pintar, kemudian ditanya, "Kenapa Anda kok belajar, kok pintar?" Jawabannya apa? Ya, karena saya belajar. Nah, kembali lagi seperti ini tadi. Jawaban ibtidaiyah. Orang itu kalau belajar dia pintar. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kenapa orang yang belajar itu kok bisa pintar? Faham antum? Itu karya manusia itu? Bukan. Ayam misalnya. Ayam belajar 100 tahun misalnya. Bisa pintar? Antum training manggil guru dari pelosok dunia lah. Punya ayam, pilih ayam yang bibitnya bagus. Wah, ini model pinter ya, ya. Nek ndelok motone iki koyo pinter iki. Sampean sekolahkan, panggilkan guru yang paling top dari seluruh dunia. Beri sistem pendidikan yang nomor 1 di dunia. Bisa dia dididik? Kenapa enggak bisa? Karena ayam tidak punya potensi. Wah, kalau itu dia bisa, karena dia punya potensi. Kita enggak punya potensi jadi McDonald ya. Kecuali kalau kita mau ya. Maka itu semua keberhasilan dalam kehidupan ini pada hakikatnya hanya pemberian. Kalau kita punya sesuatu jangan disombongkan. Saya sering mengatakan orang yang sombong itu bukan hanya jauh dari Allah tetapi kurang cerdas. Kurang cerdas. Kalau dia cerdas betul, apa yang bisa disombongkan orang cuma dikasih. Gratis. Hidung saya yang seperti ini cuma pemberian. Enggak pernah saya bilang, ya Allah, jadikan hidungku yang Masya Allah indahnya nih. Luar biasa Bapak-bapak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah minta. Dikasih. Saya berbicara seperti ini juga dikasih. Saya cuma tidak lebih menggerakkan organ of speech. Koordinasi. Tapi semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karya manusia sangat kecil. Penderitaan kecil yang kita alami jauh lebih hebat dari derita sengsara orang lain. Ya, ada orang tangannya kena luka kecil. Tangannya dipegang gini terus. Kenapa tangan gue loroi? Kon gak ngerti lorone gitu. Persis di depannya ada orang yang patah kakinya 1. Ini patah kakinya. Gak sepira isi ono sijine. Kalau terjadi pada dia sakitnya luar biasa kepada orang lain. Nah, kita harus mengerti orang lain. Ya. Sikap yang kita harapkan dari orang lain, belajar bijaksana ini. Sikap yang kita harapkan dari orang lain juga diharapkan orang lain dari kita. Antum ingin dihargai? Ingin dihargai? Hargai orang lain. Antum kalau bicara ingin didengar?
Kalau orang lain bicara didengar. Kalau antum tidak mau mendengarkan orang, yang saya lihat luar biasa. Barangkali ini psikologi manusia yang paling unik. Saya bukan psikolog, tapi insya Allah tidak salah. Hasil pengamatan. Psikologi yang manusia yang paling unik itu adalah manusia ini tidak mengerti dirinya. Antum perhatikan, antum dengan mudah itu dapat temannya begitu. Aku gak ngerti koncoku. Ya, biasanya begitu. Iku gak gelem ngrungokno omongane wong liya. Ya kan? Padahal orang yang berbicara itu paling gak mau mendengarkan omongannya orang lain. Terkenal di seluruh dunia. Kondo koncoku nek ngomong-ngomongan iku kasar. Padahal dia orang yang omongannya paling kasar di seluruh dunia. Tapi kita tidak sadar. Maka itu hati-hati. Termasuk kalau Bapak misalnya pernah mendengar ada orang lain mengatakan Bapak itu kalau berbicara agak kasar. Satu kali mungkin tidak perlu didengarkan. Tetapi kalau 2-3 orang berbicara, dengarkan baik-baik. Mungkin kita memang kasar. Biasanya kita tidak mengerti. Karena kita menganggap yang keluar dari mulut kita ini selalu baik. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang hikmah, kita mencoba mengerti. Orang lain punya seperti itu. Ingin kita dihargai, orang lain kita hargai. Aku iki nek ngomong rungokno, kon mulai ngomong dewi. Padahal dari tadi dia yang bicara terus. Andai kata saya punya kronometer, akan saya buktikan. Ini begini-begini ini menarik kan, nanti ada rekamannya. Ada teman saya itu datang di perhelatan, misalnya perkawinan. Kemudian dia mengatakan, waduh panganannya gak enak, aku sate gak oleh blas sih. Waktu filmnya jadi kelihatan, sujennya itu lebih dari 10. Bukti otentik saudara. Loh, tapi tetap saja bilangnya tidak dapat makanan. Ya. Sebagaimana kita menganggap diri kita penting, orang lain juga demikian. Saya tanya, mana yang lebih penting, Bapak atau saya? Menurut antum, mana yang lebih penting di dunia ini? Mana yang lebih penting, antum atau saya? Saya, betul, itu jawaban betul, korek 100 itu. Kalau ada yang bilang, kalau menurut saya Bapak lebih penting, ini uang temen atau sufi, atau mungkin sudah mendekati ini. Kalau Bapak tidak percaya ya, nanti kalau pulang ini insya Allah Bapak ketemu orang misalnya di daerah Tretes sana atau di Pandaan, Bapak berhenti. Anybody, setiap orang yang Bapak ketemu, nuwun sewu nggih Pak, kula tanglet nggih, nuwun sewu nggih. Antar sampean dan saya itu mana yang lebih penting di dunia ini? Nanti dengarkan jawabannya. Nggih kula, ya pasti bilang gitu. Atau kalau yang penting, itu Bapak pertanyaannya diparafras sedikit karena pertanyaan ini kalau begitu agak tidak jelas. Ngeten nggih. Andai kata di antara kita berdua ini harus ada satu yang ditabrak truk. Enaknya siapa? Loh, nanti jawabannya jelas. Ya, kalau itu jawabannya kontan nanti. Loh, apa kok kula nggih sampean mawon. Mesti dia gitu. Dan itu sebetulnya menunjukkan kalau dia lebih penting. Maka itu hati-hati menganggap diri penting, hati-hati. Menganggap diri penting, kita tidak penting. Ya. Saya sering mengatakan begini, kalau belakang saya ini gatal saudara ya. Ya, belakang saya gatal itu buat saya lebih penting daripada kejatuhan dunia barat. Barack Obama meninggal dunia. Buat saya tidak penting, aku gatal itu. Misalnya ya saya gatal kemudian dipanggil, ini loh ada berita di televisi. Barack Obama meninggal dunia. Cek ini wis gak apa-apa aku gatal. Buat saya lebih penting daripada mendengar berita tentang, loh ini penting, jarimu penting. Jariku belas tidak penting. Paham ya? Maka itu jangan menganggap diri kita penting. Ada teman saya mengatakan begini, kon niku repot nek tak hubungi. Maksudmu ya apa repot ya? Sampeyan tak hubungi ya repot. Gak soalnya omamu iku ado. Balenono bahasa iku mang. Ya apa maksud sampean? Omahku ado iku maksud sampean iku ya apa omah Jawa itu? Dari mana? Itu karena kamu menganggap rumahmu itu pusat dunia. Saya bilang kamu tahu rumah saya, seluruh dunia ini pusatnya di rumah saya itu. Semua itu jauh atau dekat relatif terhadap rumah saya. Karena buat saya yang paling penting di dunia ini saya. Itu manusia begitu. Maka itu jangan menganggap diri penting. Orang lain juga penting. Ya, hati-hati. Ini juga penting. Setiap orang mendengar genderang yang berbeda. Di dalam hidup ini kita mendengar genderang. Dugudung, 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 dugudung. Ada yang marsnya banter. Ada orang yang pelayoni banter. Ada orang yang pelayonnya memang tidak banter. Aku gak ngerti arek iki. Dijelasno ping piro ayo gak ngerti. Ada pembantu yang agak kurang pintar.
Kemudian bilang gak ngerti, dijelasno ping piro ae, gak pinter-pinter. Nek pinter sudah jadi insinyur dia. Memang dia gak pinter dari dulu, memang gak pinter. Dia tidak mendengar genderang yang lain. Kita mesti bisa mengerti. Ada orang yang kurang pintar. Sampean jelaskan 10 kali juga ndak bisa. Sampean jangan heran. Sampean kalau dijelaskan pemenang hadiah Nobel, jelaskan sampean, mesti dia pikir iki opo sih wong iki. Tak jelasno ping pira yo gak ngerti sampean. Mungkin menurut pemenang hadiah Nobel ini kita orang yang paling geblek di dunia. Maka itu kalau ada orang yang tidak bisa mengerti, kita mesti bisa mengerti. Yang menarik itu ada orang yang tidak bisa mengerti kalau ada orang lain tidak bisa mengerti. Paham saudara ya? Ada orang itu yang tidak bisa mengerti kalau ada orang yang tidak bisa mengerti. Aku gak ngerti, aku koncoin. Dia itu tidak bisa mengerti orang lain. Kamu mestinya bisa mengerti dia. Itu tipe orang yang tidak bisa mengerti orang lain. Kamu harus mengerti dia kalau kamu jadi orang yang lebih mengerti. Ya. Jadi yang sulit itu kalau kita mengerti orang lain, termasuk orang yang tidak bisa mengerti orang lain. Ada orang yang memang sulit. Sampai apa-apakan saja sudah sulit. Nah, ini harus hati-hati nih menangkapnya. Kalau sejarah Anda seperti dia, Anda mungkin berperilaku seperti dia. Wong iku gak tahu sembahyang, isi ini cuman ngono. Hati-hati. Dia lahir di mana? Dia hidup di mana? Ada orang yang bilang, heran aku, koncoku ngaji aja gak iso. Gimana mau bisa ngaji? Lahir procot. Keleneng nabu kelenengan setiap hari. Ayahnya nggak bisa ngaji, keluarganya nggak ada bisa ngaji, semua tetangganya nggak ada bisa ngaji. Dia lahir di tempat seperti itu. Sehingga kalau kita melihat seperti itu kita mesti mengerti. Jangan minta semua orang seperti kita. Ngaji aja gak iso. Ya, kamu bisa ngaji. Kamu lahir di keluarga yang mengaji. Andai kata dia lahir di tempat kamu dan kamu lahir di tempat dia, kamu jadi seperti dia. Ya. Walaupun ini jangan diterus-teruskan. Artinya diterus-teruskan, kalau begitu tidak ada orang yang salah nanti. Semua akan mengatakan, loh saya ini kalau jelek ya, coba bapak lahir di tempat saya ya jelek. Ada yang korup, jangan nyalakan saya ini korup, coba bapak jadi seperti saya, bapak korup seperti saya. Tidak selesai kalau itu. Ya. Oh kita punya pembahasan panjang lebar ini, tentang bagaimana manusia lari dari tanggung jawabnya, dan bagaimana manusia itu kadang-kadang memang bisa lepas dari tanggung jawab pada saat-saat tertentu. Ini. Kekurangan itu tidak hanya hadir pada diri orang lain, justru mungkin lebih besar pada diri kita. Ya. Kalau Bapak lihat, oh orang lain kok lihatnya, kita mungkin lebih dari itu. Ya. Insya Allah ini yang terakhir. Betul, ini yang terakhir. Bagaimana nilai kebijaksanaan itu? Nilai kebijaksanaan itu tergantung dari seberapa jauh penilaian Allah menggantikan penilaian manusia. Berani tidak kita hidup dengan penilaian Allah? Berani tidak? Kalau Bapak berani, hidup kita tentram. Yang membuat hidup kita ini sulit kalau kita menggantungkan diri pada penilaian manusia. Ingin dipuji, kalau dikritik kita sedih. Ya, maka itu kalau orang-orang para rasul itu kan, aku tidak ingin kamu kritik juga tidak apa-apa. Mau ilokno, mau puji aku juga. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Tidak ingin pemberian apa-apa, tidak ingin syukur. Berani tidak kita meletakkan penilaian Allah lebih penting daripada penilaian manusia. Keberanian menunda kesenangan sesaat demi kesuksesan lebih besar di kemudian hari. Ada sesuatu. Ini Bapak menunda kesenangan. Ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Malam ini ya, malam ini. Ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Misalnya ada pertandingan sepak bola. Mana yang lebih menyenangkan? Ini yang tulus loh, jawabannya harus ikhlas. Mana yang lebih menyenangkan? Nonton pertandingan sepak bola atau hadir pengajian seperti ini yang tulus? Nonton sepak bola, betul. Maka itu hadir pengajian seperti ini pahalanya besar. Karena kita lakukan dengan berat hati. Ya, sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, pahalanya besar. Kenapa kita kok mau? Kita rela menunda kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Ya. Keberanian mengorbankan kesenangan demi keutamaan. Ada yang menyenangkan, tapi tidak utama. Ya. Kesulitan kita ini seringkali bahwa kita lebih mudah mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Walaupun ada sesuatu yang lebih utama. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, berbuat jujur. Itu kan utama. Belum tentu menyenangkan loh. Kadang-kadang jujur ini menyulitkan. Ya, bayangkan sampai buka laci tiba-tiba nemu duit. Alhamdulillah. Ya kan? Si kantor-kantor itu kan gitu. Itu istilahnya uang diam. Artinya wes ojo kakean takon. Kalau perlu ditambah di lacinya dikasih ayat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tidak diduga-duga, tarik serat. Oh.
Ini min amrihi yusra. Oh, ini alhamdulillah. Ucapnya alhamdulillah berkali-kali. Oh, ya min fadli rabbi, dimasukkan bagian. Seberapa besar kebahagiaan yang bisa diperoleh dengan membahagiakan orang lain? Ya. Kadang-kadang kita ini terpaksa harus membahagiakan orang lain, ya kan? Bapak-bapak dan saudara sekalian pernah terpaksa membahagiakan istri? Terpaksa. Ya. Wah, ini sudah sulit, ini kesel ini. Terus istri bilang, "Aku iki pijetono apa, Mas?" Awak dhewe lara kabeh. Pijet wong nyambut gawe mulai manjit tas mulai. Bapak pernah mijeti istri dengan terpaksa. Dengan iki apa ya? Pernah itu. Nah, kalau itu pernah pahalanya besar. Ya. Maka itu seseorang yang mencintai istrinya dan dilakukan karena terpaksa. Itu pahalanya besar. Maka itu cinta yang sebenarnya itu cinta ketika istri lebih banyak merupakan beban daripada hiburan. Ya, kalau sudah tua itu istri kan lebih banyak beban kan. Tapi itu cinta yang sebenarnya, itu bukan cinta kalkulatif itu. Bukan cinta transaksional. Itu real love, itu cinta. Itu yang dikatakan di dalam hadis, seorang pria yang memegang tangan istrinya dengan penuh kemesraan, dosa-dosanya mengalir dari jarinya. Yang itu. Tetapi yang masih muda dan sebagainya itu kalkulatif. Dihitung semuanya, yang itu tidak banyak pahalanya. Ya. Kemudian keberanian menentang arus negatif dan menjadi manusia tidak populer. Berani kita menjadi manusia tidak populer. Kemarin ini saya kebetulan menerima mahasiswa baru. Alhamdulillah jumlahnya ini 4.000 orang. Jadi 1.000. Kemudian saya tanya di antaranya pertanyaan seperti itu. Kamu berani tidak menentang seluruh manusia di dunia ini? Kalau seluruh manusia ini berangkat ke timur, kamu berangkat ke barat. Karena ke barat itu yang benar. Berani tidak kamu hidup seperti itu? Berani. Kamu berani tidak saya sumpah di majelis ini? Saudara berani saya sumpah? Berani kita sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak usah ya. Ada yang bilang, wah masih belum, saya belum siap ini. Berani sumpah. Sumpah apa? Saya sumpah mahasiswa itu. Demi Allah, aku akan selalu berbuat jujur. Aku akan selalu berbuat baik. Aku akan selalu mencintai dengan sepenuh jiwa ragaku negara yang aku cintai ini. Kabulkan ya Allah. Saya minta sumpah. Karena saya bilang, di Indonesia ini tinggal kamu dan aku. Bapak-bapak ini ya, di Indonesia tinggal kita. Kalau kita tidak jadi orang baik, habis sudah Indonesia. Antum tidak bisa lagi harap yang di luar itu. Lihat para pemimpin kita itu. Bisa diharapkan mereka. Maka itu kita menunggu anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Ini yang sudah kotot-kotot ini didoakan dapat hidayah. Kalau enggak ya segera dipundut lah. Kita segera dipundut saja jadi enggak ngerusoni, diganti ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna. Nanti diganti dengan kaum yang lain, kaum yang baru. Saya bilang tinggal kamu barrier terakhir. Barrier terakhir. Kalau kamu jelek, habis sudah Indonesia ini. Berani kamu jadi orang baik. Berani Pak. Oh, saya bisanya cuma begitu. Saya bilang hati-hati kalau kamu melanggar sumpahmu kamu. Oh, ribmu gak karu-karuan kan. Semua gak takut. Sengaja saya takuti supaya takut. Dan biasanya insya Allah sudah ditakuti, biasanya tidak takut. Bapak-bapak kalau lihat ayat Al-Quran itu diantaranya ada ayat-ayat yang sengaja membuat kita takut. Redaksi itu. Tuhan kan bisa saja kamu dimasukkan neraka kan cukup. Enggak, redaksinya enggak begitu. Nanti ketika kulit sudah melepuh dan hancur, badalna juludan ghairah. Itu ayat itu sengaja untuk membuat kita takut. Karena manusia ini kalau tidak ditakuti kelihatannya tidak bisa jadi baik. Maka itu apa yang menyebabkan Bapak sholat? Saya tanya. Bapak-bapak ini sholat insya Allah ya. Apa yang menyebabkan Bapak sholat? Cinta kepada Allah? Mudah-mudahan. Tetapi kalau takut kepada neraka sudah alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada orang yang kepada neraka saja tidak takut. Sehingga kalau kita sholat ini karena takut kepada neraka, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak apa-apa. Ada yang bilang itu levelnya rendah. Ya gak apa-apa rendah, pokoknya jangan masuk neraka. Aku level ndek-ndekan aja. Iya toh, level yang tinggi itu kan level orang yang punya makom. Iya. Bapak mau masuk di surga, nanti dulu. Kalau kita ingin masuk surga insya Allah, surganya yang mana?
Surganya bersama dengan Rasulullah SAW. Pasti. Surganya bukan surganya, surga bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi rasanya kalau bersanding dengan Rasul kok terlalu, ya apa sih kok gak pantas modelnya, kok bersanding dengan Rasul. Tetapi walaupun tidak bersanding, agak jauh-jauh sedikit, mojok-mojok, pokoknya gitu. Ya Rasul salam, ya Rasul, ya Allah, rasanya kok ya. Saya kok tidak keberatan yang itu, ya. Bahkan kalau masuk surga agak dibegal-begal sedikit ya tidak apa-apa. Misalnya begini, malaikat yang menjaga surga itu, Ridwan. Kon biyen rotok nakal loh. Kon biyen itu perbuatanmu akeh sing aneh. Terus kita dihisab. Nggih, sepurane mawon Pak Lik, sepurane wis ojo nyeluk Pak Lik. Katanya malaikatnya, malaikat itu bahasa apa saja mengerti, Saudara, mengerti. Kok niku perbuatanmu gak karu-karuan. Terus kata orang lain, coba dilihat, barangkali ada amalnya yang baik. Karena Allah Ghafurur Rahim. Orang ini amalnya jelek, tetapi di dalam hatinya, mudah-mudahan kita ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cintanya. Kata malaikat, ini yo, sak temene kon gak iso. Karena dosamu terlalu banyak. Tetapi di dalam hatimu ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diginikan, selentik sedikit. Ojo nakal mana ya? Ojo nakal mana ya? Dek. Mau saya mau. Saya mau ya Allah, selentikan wis. Daripada saudara dengan iringan genderang kehormatan masuk neraka. Enggak, yang itu saya enggak mau. Kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmah dan insyaallah seperti saya katakan tadi bisa masuk surga Allah, bukan cuma masuk dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau masuk surga kalau Tuhan tidak ridho kepada kita. Kita mau masuk surga dengan keridhaan Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bisa insyaallah. Ya, insyaallah bisa, ayat Al-Qur'an menjamin itu. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan insyaallah kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu Pak Abdurrahman. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak. Kita telah mendengarkan dari Ustadz Abdullah mengenai apa hikmah itu. Tadi telah diberikan beberapa contoh yang insya Allah mudah kita serap. Tapi saya yakin apa yang pasti bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan ya untuk menyempurnakan apa yang kita dapatkan ini. Kita beri waktu, masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan, saya buka. Silakan. Kalau mungkin masih bingung ya, saya mulai dengan saya Pak Ustaz. Iya, tafadhol ya. Ini Ustaz, tadi pengertian masalah hikmah. Ustaz tadi menerangkan bahwa manusia ini adalah satu-satunya makhluk yang diberi kesempatan untuk memilih. Lain makhluk tidak ada yang bisa untuk memilih ya. Misalkan Ustaz tadi menjelaskan bagaimana burung kalau terbang dia secara berjamaah, tidak dia secara series tidak, karena kalau dia secara lurus dia berterbang maka pergeseran angin itu akan berat. Tetapi dia membentuk huruf V. Ini adalah satu hikmah dari Allah Ta'ala, karena dengan huruf V itu adalah menjadikan pergeseran udara ini makin terkecil ya.
Tapi binatang-binatang ini macam-macam, Ustaz. Misalkan ada binatang-binatang yang kebijaksanaannya itu tidak kita sukai. Seperti misalkan bagaimana tikus katakan, ya. Dia mengambil kesempatan kelengan manusia sehingga merusak, makan apa-apa. Apakah ini juga hikmah, Ustaz? Katakan satu binatang buas yang sangat menakutkan manusia, menerkam manusia atau menerkam sesama binatang atau apa, ya. Apakah kejadian ini adalah satu ada hikmahnya sebagai kesetimbangan alam atau gimana? Ya, mohon penjelasan, Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada memang pertanyaan yang sulit ya. Artinya kalau di dalam filsafat itu terutama yang dinamakan problems of evil. Secara garis besarnya begini, kalau Tuhan itu memang baik, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Ada bayi yang lahir, tiba-tiba otaknya tidak lengkap. Ada bayi yang lahir, ada organnya yang hilang. Kalau Tuhan itu memang maha pemurah, Tuhan itu desainer yang unggul, kenapa kok mesti ada seperti itu? Nah, saya yang melihat yang salah itu seringkali dari manusia menganggap semuanya itu harus sesuai dengan dirinya. Pandangan antropomorfis. Ya, kalau Anda dapat air banyak, Anda puas. Tetapi ketika rumah Anda dilanda air, Anda mengistilahkan banjir. Jadi banjir atau tidak itu tergantung pandangan manusia. Segala sesuatu yang mengganggu dirinya, itu dia istilahkan dengan istilah yang tidak bagus. Tetapi ketika air terkumpul dan buat dia bagus, tidak ada masalah. Tetapi ketika terkena dirinya, dia punya masalah. Ada binatang-binatang tertentu yang mengkonsumsi binatang yang lain. Dan itu pun rahasia daripada Allah. Terus terang saja misteri. Saya menganggap itu misteri. Sulit kita carikan jawabannya. Nah, tapi Tuhan punya rencana di semua itu. Dan grand design Allah ini maha besar. Ya. Kalau ada rusa yang berjalan, kemudian ada singa melihat rusa itu keluar air liurnya. Ya. Dan itu bukan kehendak singa. Itu sudah memang didesain seperti itu. Pada saat yang sama ada gajah lewat dan kelihatan rusa. Gajah tidak keluar air liurnya. Karena rusa bukan makanan gajah. Dan itu kembali lagi, itu bukan gajah yang menetapkan mengatakan kepada anak-anaknya, ngene yo, awak dewe iki nek mangan gak usah mangan rusa. Itu gajah tidak pernah ngajari anaknya gitu. Tidak pernah gitu, ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, yang seringkali manusia ini ketika ada singa menerkam rusa, timbul istilah alangkah kejamnya. Dan pada saat yang sama dia makan sate. Lupa dia dari mana itu. Satenya itu dari mana dia lupa. Pokoknya kalau untuk dirinya tidak ada masalah, tetapi kalau untuk orang lain ya. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya grand design. Semuanya ini, dan satu hal yang perlu kita renungkan, dunia ini bukan tempat kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semua itu nanti ditunda di akhirat, di tempat sempurna. Bahkan ada sesuatu yang memang tidak bisa berlaku di dunia ini. Mohon maaf saya kalau mengistilahkan, bahkan Tuhan sulit untuk melakukan sesuatu itu. Walaupun innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala ma yasha'u, kalau dia mau. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Contohnya kita lihat sehari-hari. Ada dua tim sepak bola bertanding. Dua-duanya berdoa minta menang. Bisa itu Tuhan mengabulkan? Bisa Tuhan mengabulkan? Loh, untuk Tuhan tidak ada sulitnya. Lah ya saya ya apa caranya? Gimana caranya? Dua tim minta menang. Oh, itu nanti di akhirat bisa. Di sorga antum bertanding dua-duanya kalah, dua-duanya menang. Wah, padahal sama kalahnya. Bisa. Tetapi yang namanya dunia ini berjalan hukum Allah. Nah, Tuhan punya rencana seperti itu. Itu rencana Allah. Kita tidak bisa masuk ke rencana Allah itu. Karena kalau manusia masuk ke rencana Allah, berarti bukan Tuhan yang berkuasa. Itu rencana Allah. Kenapa kok Tuhan tidak membuat seperti itu? Itu pertanyaan manusia. Pertanyaannya kenapa tidak?
Karena kalau kita mengatakan ya, misalnya saya katakan kepada Pak Abdurrahman, Pak Abdurrahman kenapa Pak Abdurrahman kok minum teh? Itu sebetulnya asumsinya apa? Karena seyogyanya Pak Abdurrahman bisa minum yang lain. Betul kan? Karena kalau yang diminum itu cuma teh, tidak layak saya mengajukan pertanyaan, kenapa kok minum teh? Betul? Kalau saya katakan kenapa minum teh, karena ada minuman yang lain, ada alternatif. Asumsinya kan begitu. Nah kalau kita katakan, mengapa Allah kok membuat seperti ini? Itu kan berarti kita memberi alternatif kepada Allah. Lah kalau kita memberi alternatif, berarti kita yang jadi Tuhan. Tuhan itu tidak dikenai alternatif. Dia yang menentukan. Sehingga Tuhan tidak dikenai pilihan. Kenapa kok loh? Kata-kata kenapa itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Karena kenapa itu menuntut alternatif. Tuhan tidak dikenai alternatif. Karena kalau dia dikenai alternatif, berarti dia dikenai hukum. Kalau dia dikenai hukum, dia bukan Allah. Karena Tuhan ini, karena Tuhan yang membuat hukum. He makes the law, he transcend beyond the law. Dia membuat hukum, tetapi dia mengatasi hukum. Dia tidak kena hukum. Ini space and time, ini kita punya hukum. Hukum spasio-temporal, ada ruang, ada waktu. Tuhan kena hukum itu? Tidak, kecuali kalau antum punya madhab lain. Ya, kecuali kalau antum punya bahwa Tuhan itu duduk, bahwa Tuhan itu wallahu alam yang itu. Ya. Tetapi kalau saya tidak. Tuhan tidak dikenai hukum itu. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan saya menjawab. Oke. Karena ya silakan Pak Nyancip. Sesuatu yang dikerjakan dengan berat hati itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Okay. Sedangkan yang saya pernah dengar, Allah hanya membutuhkan keikhlasan dari perbuatan apapun dari umatnya, dari makhluknya. Apa penjabarannya gimana Ustaz? Baik, insya Allah. Memang tampak kontradiksi, ya. Ikhlas tapi kok terpaksa. Oh, itu keikhlasan taraf tinggi itu. Kalau ada sesuatu yang antum lakukan, kemudian terasa ringan, mesti kecil. Sewu. Pakai no PT gak gelem. 1000, 1000. Tetapi kalau sesuatu itu besar, mesti terasa berat. Ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu berat. Ya, dikatakan wa yut'imu ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu berat, dia puasa ngasihkan makanannya kepada orang yatim, kepada orang tawanan perang, itu berat, tidak mudah. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan memaksa itu mesti hasilnya besar. Itu yang saya katakan bahwa terpas, artinya jangan takut kalau di dalam kehidupan kita ini kita maksa. Mohon maaf, antum datang ke sini nih, ada ndak unsur pemaksaan? Itu ndak apa-apa. Ya. Jadi ada dua bidang tertentu. Maka itu kalau kita sodako itu bahkan termasuk mengatakan, ya Allah, karena engkau dengan terpaksa aku berikan. Itu Tuhan tahu. Karena walaupun antum ndak bilang, Tuhan tahu kalau kamu terpaksa. Tuhan tahu, kon gayamu tok ngene enteng. Tapi kamu ngotot. Justru ngototnya itu yang pahalanya besar. Ikhlasnya tetap ya, ikhlasnya tetap. Karena ikhlas itu, orang itu sering menduga kalau ikhlas itu berbuat sesuatu tanpa pamrih. Nah saya insya Allah tidak mau. Ikhlas itu bukan berbuat tanpa pamrih. Ikhlas itu berbuat dengan pamrih hanya kepada Allah. Jadi saya tidak sependapat, ada yang bilang, wis aku ngene pokoknya dene dikei pahala yo, gak popo, gak dikei yo, gak popo, insya Allah tidak dikasih yang itu. Itu kalau bahasa Jawanya rodok mekiti itu. Wis yang maha kuasa lihat gaya ya kira. Kita kalau berbuat sesuatu bagaimana? Minta tidak pahala kepada Allah? Mau minta. Jangan lagi ada di athar itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, kamu mintalah kepadaku sampai pada garam untuk tepungmu. Jadi kalau membuat tepung ngadon roti, minta garamnya kepada Allah. Minta garam aja enggak apa-apa. Jadi minta, ya Allah minta garam. Itu dikatakan kamu minta. Nabi Sulaiman enggak tanggung-tanggung, ya Allah beri aku nih kerajaan. Mintanya target lagi.
Mintanya target, kondisional mintanya. Biasanya kalau kita minta Allah kan sak paring-paring. Nabi Sulaiman tidak sak paring-paring. Target, ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun ahadan minal alamin. Kondisional itu. Target. Maka itu dulu ada saya pernah ketemu kiai, katanya habis sedekah terus bilang, aku gak jauh ganjaran. Aku jauh ganti duit. Tak gawe bangun pondok. Akhirnya dikasih katanya, ya alhamdulillah. Mestinya ndak minta ganjaran, minta duit. Artinya kita melakukan sesuatu yang dengan terpaksa itu bukan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu kalau kita mengharap sesuatu dari manusia. Tetapi keluh kesah kita kepada Allah, ya Allah, ini duit saya ini cuma 1.000 ya Allah. Mangan ae durung. Tapi karena mengharap ridhomu, saya kasihkan dengan berat hati. Wah, itu pahala besar ya. Sama dengan bapak menyenangkan hati istri, menyenangkan hati teman. Kata Sayyidina Ali, aku lebih senang ngasih temanku 20 rupiah daripada 100 rupiah orang miskin. Karena apa saudara? Karena dia ingin menyenangkan hati temannya. Menyenangkan hati teman ini pahalanya luar biasa besarnya. Kita pertemanan itu agak kurang sekarang. Padahal pertemanan itu nilainya besar. Termasuk diantaranya kaidah pertemanan yang baik itu tidak pernah berbantah-bantahan. Ya, itu yang sering saya katakan. Teman yang baik itu selalu mengawali kata-katanya itu dengan ya, gak tahu keliru. Jadi Pak Abdurrahman ini ngomong apa saya, oh betul itu, masih yo keliru. Itu teman itu the real friend. Itu makanya kita itu pertemanan itu kalau sudah banyak argumen counter argumen, insya Allah bukan pertemanan. Teman itu boleh bicara ngawur, tidak pakai analisa. Jadi kalau saya berbicara kepada Bapak ini sebagai teman, Bapak jangan bilang nanti dulu. Saya analisa dulu. Ini kalau dilihat dari aspek ini, waduh, kesuwen ini kalau berteman begini. Teman itu tidak pakai analisa. Apa saja pokoknya cocok, apa saja pokoknya senang. Kecuali prinsip. Di rumah tangga juga dengan istri begitu. Insya Allah doakan kita begitu. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa. Kita berdoa. Pokoknya apa kata istri selama tidak bertentangan. Iya. Ya. Dek kono ya, sego goreng ini enak ya. Apa jawaban itu? Iya jadi konco-koncoku ngono. Habis makan nasi goreng, masya Allah, aku gak tahu mangan kayak sego goreng kayak gini. Farhan, itu pahala itu gampang cari pahala. Ya, dek kono ya, sego goreng ya enak. Waduh, nasi goreng yang paling tidak enak di dunia ya di situ itu. Oh, insya Allah sampean kalau gitu tidak harmonis. Sego goreng aja sama. Iku soalnya ngene, gaene wong iku yo, itu caranya dia meracik. Waduh, analisa racikan. Kesuwen. Sudah bilang aja iya. Ya, katanya Ibnul Arabi itu begitu, saudara. Teman yang baik itu kalau kamu bilang iya, dia bilang iya. Kalau kamu bilang tidak, dia bilang tidak. Salah satu begitu. Jadi di antaranya menyenangkan hati teman, walaupun kadang-kadang terpaksa. Sampean pernah senyum terpaksa? Oh, saya sering ketemu orang yang sampean tidak senang, tapi sampean selamat. Ya Pak Waras ya, waduh anak-anak gimana baik ya. Alhamdulillah kapan-kapan ketemu mana ya. Paling nggak senang ini padahal. Itu bukan tidak ikhlas. Loh memang saya tidak senang. Bapak bisa bilang, yang senang Bapak katakan, yang tidak senang Bapak katakan senang bisa. Tidak bisa itu Pak. Hanya memaksa. Tetapi dirubah menjadi senang, memang tidak senang. Tapi dipaksa. Nah siapa tahu besok-besok menjadi senang, tapi berat, maka itu pahalanya besar. Insya Allah gitu. Mohon maaf kalau kurang. Ustadz, Okay. Penjelasan Ustadz tentang definisi tadi sudah lamat-lamat anak terima. Alhamdulillah. Tapi masih belum jelas. Baik. Anak pernah mendengar, wallahu alam ini apa sumbernya? Bahwa hikmah itu adalah ilmu Allah yang hanya diberikan pada orang yang sabar. Dan kita sering mendengar ungkapan jika orang mendapat musibah atau mendapat cobaan, sabar ya, insya Allah ada hikmahnya. Ya. Lah korelasi sabar dan hikmah ini Ya, Ustaz? baik. Terima kasih. Baik. Oh, persis pertanyaannya. Ada apa namanya? Dan sabar. Nah, saya ini ada doa yang baik. Doa yang baik ini seingat saya bukan dari kalangan orang Islam, tetapi karena doa yang baik boleh, yaitu minta begini. Ya Allah, berikan aku ini kekuatan untuk bisa merubah sesuatu yang bisa aku rubah. Betul ya? Ya Allah, beri aku ini kekuatan untuk merubah sesuatu yang bisa aku rubah. Dan beri aku ini kesabaran
untuk menerima sesuatu yang tidak bisa aku rubah. Betul? Dan beri aku kebijaksanaan untuk membedakan antar keduanya. Paham antum? Luar biasa itu, saya ulang lagi. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk merubah sesuatu yang bisa aku rubah. Kamar mandinya misalnya bocor, diapakan nih? Disabari? Ya gak sabar ya dandani. Bisa enggak sampai merubah? Bisa. Rambutnya kok mulai putih. Dia apa? Dandani apa disemir? Disabari. Karena saya enggak bisa merubah. Kemudian orang yang punya hikmah itu bisa membedakan. Yang ini butuh sabar. Yang ini butuh tenaga. Yang butuh tenaga ojo sampean sabari. Anak ujian dapat nilai D. Konconya bilang, sabar kon. Nah, itu tempat sabar yang salah. Kalau saya bilang nangis kon. Sampean punya bisnis. Bisnis sampean enggak sampean atur dengan baik. Jatuh. Terus saya bilang, sampean sabar? Keliru. Sampean sudah melakukan semua. Sampean sakit-sakitan. Sampean saya bilang, sampean yang sabar. Gak apa-apa ngono itu. Mungkin itu untuk menghilangkan dosa itu. Gak ngono caranya. Kalau sampean sakit-sakitan bagaimana? Berobat. Olahraga yang baik. Setelah sampean lakukan itu. Berobat sudah. Diet sudah. Olahraga sudah. Masih sakit-sakitan. Sampean sabar. Dan orang yang hakim, dia tahu yang ini yang ini saya harus sabar, tapi yang ini saya harus berbuat sesuatu. Insya Allah gitu. Baik. Saya kira cukup. Iya. Baik, Bapak-bapak. Mungkin sudah jelas ya tadi kalau Bapak mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz Abdullah ini tidak bisa sempurna karena apa? Karena Bapak-bapak tidak bisa melihat gambar-gambar tadi. Tetapi Bapak bisa mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah dengan gambarnya, ya, dengan melihat website dari kajian Ar-Rayyan ini. Akan kami lengkapi dengan gambar. Jadi sekali lagi Bapak-bapak bisa nanti bisa melihat di website kajian Ar-Rayyan dengan websitenya nomornya www.kajianarrayyan.net www.kajianarrayyantrawas.net arrayyantrawas.net www.kajianarrayyantrawas.net. Insya Allah dengan setelah kami upload nanti Bapak-bapak bisa melihat beserta gambarnya. Dengan melihat gambar ini akan menambah penyempurnaan apa yang kita serap tadi. Demikian insya Allah pengajian ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan kita tutup pengajian ini dengan doa. Fadhal Ustaz. Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya tawaf wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin.